Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Saprudin dengan alamat di Mboto RT 1 Mojodoyong Kedawung Sragen, tepatnya di Jalan Sragen Batu Jamus KM 12. Saya memiliki satu usaha di bawah naungan UD Cipta Karya Putra yang memiliki beberapa usaha, bidang usaha. Yang pertama adalah bengkel motor. Yang kedua adalah seluler. Bapak, Ibu, dan Saudara kalau pengen atau ngersake pembayaran BPJS, pembayaran listrik, dan pulsa maupun yang lain, monggo. Terus yang kedua adalah barbershop. Kalau pengen merapikan rambut Bapak dan Saudara, bisa untuk melayani dari pagi sampai malam, insya Allah. Insya Allah barbershop. Selanjutnya adalah kami produksi cat, produksi pot dan pancuran minimalis Bapak dan Saudara yang memerlukan untuk mempercantik halaman ataupun rumahnya Bapak dan Saudara. Dan satu lagi ada pemasangan, jasa pemasangan gypsum maupun PVC plafon Bapak dan Saudara, ataupun yang berurusan dengan beton, baik list plank ataupun tiang cagak dan lain sebagainya. Monggo, kalau mau finishing rumah-rumah atau tempat kediaman kita, bisa hubungi di 081 329 356 486 atas nama Rohmat Saprudin. Monggo, kita tunggu untuk partisipasinya, ataupun penjenengan pengersake, monggo bisa datang langsung atau hubungi lewat WA ataupun telepon. Itu tadi kami ulang 081 329 356 486. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali dalam program Wirausaha. Nah, pemirsa, di awal tadi kita sudah melihat profil dari narasumber kita, yaitu Bapak Rohmat Saprudin, selaku pemilik dari UD Karya Cipta Putra. Nah, pemirsa, hari ini kita akan berbincang terkait dengan pengalaman beliau di bidang usaha, bagaimana seluk-beluk beliau awal mula berusaha, dan pengalaman beliau tentunya semoga nanti kita bisa mendapatkan ilmu dan inspirasi tentunya sebagai motivasi kita dalam berusaha. Dan di pagi hari ini kami juga akan berikan kesempatan untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Langsung saja kita sapa Bapak Rohmat Saprudin yang hari ini sudah hadir di studio MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Pak Rohmat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesehatan ini terpancar dari wajahnya yang bahagia dan sumringah itu ya. Karena masih pagi. Ya, habis sarapan ya Pak ya. Alhamdulillah, sudah. Ya, baik. Ya. Ini semoga kesehatan ini selalu menyertai kita ya Pak ya. Amin. Sehingga aktivitas kita dan tentunya ibadah nanti kita bisa maksimal dan optimal. Insya Allah. Dan utamanya dalam usaha ini kan salah satu bentuk ikhtiar kita supaya mencapai ibadah juga yang baik ya Pak ya. Insya Allah. Dan untuk para pemirsa, semoga hari ini juga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia pula. Dan juga dalam menjalankan aktivitasnya semoga bisa maksimal. Di pagi hari ini kita akan bersama dengan Pak Rohmat Saprudin selaku pemilik dari UD Karya Cipta Putra ya pemirsa, yang tadi kita sudah dapatkan sedikit spoiler beberapa usaha yang dimiliki oleh Pak Rohmat ya. Ada 3 tempat ya Pak ya tadi? 4 ya, alhamdulillah 4, luar biasa. 4 usaha dikelola oleh sendiri oleh Pak Rohmat. Ini salah satu hal yang
perlu kita dapatkan ilmunya bagaimana memanajemen dan lain sebagainya ya pemirsa. Baik Pak Rohmat, sebelum ke arah ke usahanya yang satu persatu ini tadi ada 4, boleh cerita dulu Pak pengalaman Pak Rohmat di bidang kerja atau mungkin pengalamannya seperti apa? Atau memang sejak awal ketika sudah lulus sekolah langsung buat usaha ini Pak? Ya, terima kasih Mas Wahid ya. Mas Wahid ya. Kalau awalnya kami bekerja di satu perusahaan yang di sekitar Solo Raya sini saja, Karanganyar, Solo. Itu di perusahaan-perusahaan karena memang kita dari sekolah di situ, ya jurusan kimia industri, sehingga kami ya karena tahun 94 itu kan bawa D3 itu kan ya merupakan satu kebanggaan dan ya, memang waktu itu dan waktu itu memang swasta itu menjanjikan, swasta itu menjanjikan, tapi berjalan kurang lebih ya 13 tahun. 13 tahun Pak ya? Cukup ya, luar 13 tahun, sehingga kami, masa apa ya, hidup di perusahaan terus. Ikut orang terus gitu. Iya, di samping itu kan tidak ada satu kebebasan waktu untuk ngaji, untuk nafar, kegiatan-kegiatan kemajelisan, dulu satgas gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang di Bankom, itu kan nggak mungkin kita yang setiap saat harus tugas dari majelis ya, tapi kita harus izin, harus cuti, kadang ngajukan izin, dan waktu itu kan masih banyak peresmian majelis tafsir Al-Quran itu yang harusnya dari masing-masing perwakilan kan, kita harus ada ke daerah-daerah gitu. Tapi alhamdulillah dengan pertolongannya Allah kami memulainya dari bengkel, ada teman yang siap untuk menjalankan, ya walaupun saya tidak ada basic sama sekali untuk masalah perbengkelan. Saya sebelum cerita ke bengkel, saya sedikit tertarik tadi disampaikan bahwasanya di perusahaan itu Pak Rohmat bisa dibilang kurang nyaman ketika ada tugas-tugas di majelis yang harus izin, dan belum tentu kita di perusahaan itu dapat izin pula ya Pak ya. Iya. Padahal kalau kita ketahui posisi saat itu tentu lebih sudah menjanjikan, gajinya juga pasti sudah luar biasa itu. Iya. Gimana itu Pak? Apa semacam wah nanti eman-eman ini gajinya atau seperti apa? Ya pasti itu pasti ya, itu pasti karena memang waktu itu kalau di Solo Raya kita dari berangkat sampai pulang kita jam berapapun sudah diantar sampai rumah, berangkat dari rumah sudah dijemput, dan itu memang karena membawa D3 D4 waktu itu kan posisi pasti ya kita sudah satu dapat pangkat lah istilahnya ya, tapi kan ya bagaimana lagi kalau sampai kita nafar itu tidak boleh lepas dari HP Mas. Iya, karena setiap saat itu perusahaan itu minta ke kita kapan ini dikirim. Kalau apalagi di perusahaan-perusahaan yang medium ke bawah itu kita di situ bawa semua dari ya kadang dari kan marketingnya itu yang kapan datangnya barang, kapan datangnya zat kimianya, zat pembantunya dan kita semua, sehingga perusahaan itu kan ya bukan ketergantungan, cuman kita yang manage waktu itu gitu. Itu sempat seperti itu, sehingga saya masuk apa ya seperti ini terus sampai itu ada peresmian waktu itu di Pekanbaru itu, saya izin sama owner itu, Pak saya mau izin naik travel gitu. Udah naik pesawat aja karena memang harus segera kembali. Nanti kalau naik travel kamu 3-4 hari baru nyampe lagi kan. sampai dia bilang, apakah kalau peresmian Majelis Tafsir Al-Quran itu kalau enggak ada kamu enggak jalan-jalan. Cuman saya itu pengen ke situ. Tapi alhamdulillah juga sehingga tiket pesawat itu dibelikan, pulangnya nanti pakai pesawat. Harapannya biar tidak nyambut lagi. Kalau kita dengarkan cerita dari Pak Rohmat ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan posisi atau mungkin pangkatnya di perusahaan sebelah ya sudah cukup bagus ya. Ya alhamdulillah lah. Coba ya waktu itu loh ya, waktu itu memang ya lumayan lah untuk hidupi anak-anak, untuk keluarga lumayan. Tapi bagaimana bahasa Pak Rohmat ketika dalam bekerja, itu kan masih ikut orang, kemudian istilahnya mau mengamalkan hasil mengaji, termasuk ikut nafar, ikut peresmian, supaya istilahnya teman-teman yang ada di perusahaan itu tidak, ini kok malah main-main, atau mungkin malah tulan, padahal pekerjaan baru banyak, sering dibutuhkan itu. Bagaimana bahasa yang digunakan oleh Pak Rohmat?
Kalau kami itu dari yang penting kita kepercayaan dari owner itu pasti kita bangun dulu. Iya. Kalau owner itu selama kita itu bisa dipercaya, mereka pun pasti juga ya sama lah, win-win solution lah. Mereka mau pakai kita pakai mereka. Kan kita juga tidak mungkin akan merugikan mereka. Iya. Mereka pun juga tidak ada ruginya dengan kita. Yang penting itu aja, kepercayaan itu aja dibangun dulu sehingga mereka ada rasa ketergantungan dengan kita pun juga pasti, karena kita kan ya itu tadi ada ketergantungan mereka pun juga tergantung dengan kita, pasti berjalan. Iya. Basic kepercayaan ini salah satu hal yang hasil buah mengaji atau bukan ya Pak Kalmur? Insya Allah. Iya. Insya Allah. Selama kita misalkan harus jam kerjanya itu jam 8 pagi ya, kita mungkin setengah 8 sudah mempersiapkan macam-macam. Pulangnya juga jangan jam 4 lah. Kalau kadang kan kita bekerja jam 4, jam 4 kurang seperempat dah bersih-bersih, beres-beres dan inilah itu pasti mereka nggak mungkin. Lah kalau kita ada waktu luang ya kita lebihkan dikit, loyalnya gitulah, tambah loyalnya, nanti mereka pun juga akan melihat kita kok. Nggak ada, semua manusia itu kan dibawain satu fitrah, mereka pasti menghargai kita, menghargai mereka, mereka pasti menghargai kita, itu pasti nggak ada lah. Kita ciptakan atmosfer kepercayaan kepada kita pun juga atmosfer kepada mereka, pasti ada. Baru awal saja sudah banyak pesan yang sudah diberikan oleh Pak Rohmat. Betul. Baik Pak Rohmat, kita coba masuk ke usaha Pak Rohmat di Udik Karya Cipta Putra ya. Tadi diawali dari usaha bengkel motornya ya. Dan sebenarnya Pak Rohmat sendiri tidak punya basic apa-apa terkait bengkel itu ya. Iya. Pada saat itu memang sudah benar-benar keluar dari perusahaan atau? Belum, belum merintis. Saya merintis itu pun juga perih Mas, kalau kita betul cerita Pak. Saya itu merintis awalnya itu kontrak tempat, belum di rumah sendiri, itu karena memang kita belum bangun rumah, masih kontrak di salah satu kios pasar. Di pasar daerah mana itu Pak? Ya dekat rumah, dekat rumah, kita kontrakkan, kita beli alat, kita beli barang-barang yang harus disiapkan karena spare part gitu. Pakai uang tabungan atau memang? Iya, ada uang tabungan dikit lah dari istri sama kita, komitmen gitu. Terus tapi istri saya juga sebetulnya sudah bilang kalau memang mau wirausaha jangan setengah-setengah, harus. Cuman kita kan belum bisa berjalan begitu langsung dari perusahaan yang biasa setiap bulannya kita mendapatkan. Tapi ini begitu sampai 1 tahun tuh saya belum ngambil uang sepeser pun. Insya Allah dari hasil bengkel. Mengapa itu Pak? Istilah uangnya karena karena untuk berputaran mereka, karena untuk membayar karyawannya juga mereka kan juga nggak langsung gitu begitu buka ada pasien baru datang, apalagi kita dengan notabene kita sebagai orang majelis kan biasa seperti itu di kampung kan gitu. Kadang mereka itu usahanya wong majelis gitu kan gitu. Padahal di sisi lain kita itu dari orang majelis itu mengutamakan pelayanan ya Pak. Iya, tapi kan berjalan waktu 1-2 tahun baru saya berani keluar. Karena saya ini udah settle lah gitu. Ya walaupun kita belum bisa dijaga nih untuk kebutuhan keluarga, tapi paling tidak sudah komitmen sama anak-anak sama keluarga istri, yuk jalan, insya Allah berjalan. Kalau orang Jawa bilang apakah tidak digundeli oleh perusahaan itu Pak? Pasti. Iya kan? Pasti. Sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun kemudian kehilangan sosok yang sudah dipercaya. Tapi pasti ada. Saya nyari ganti juga. Waktu itu juga cari ganti dari Bandung, dan waktu itu juga berjalan 1-2 tahun saya minta dikembali lagi ya. Kalau ndak keliru itu habis Lebaran Haji kemarin aja, saya juga masih ditawarin Pak, enggak saya sudah punya anak kecil lagi, saya ngomong aja di rumah gitu. Tahun berapa sebenarnya Pak itu tepatnya untuk keluar dari perusahaan? 2006 kalau ndak keliru ya. 2006. Berarti sekitar 2005 sudah mulai merintisnya. Iya 2005 ya merintisnya. Ya cuma jatuh bangun sampai barang itu sampai ndak ada sama sekali. Kadang itu malah tenaga bengkel Pak, ini bannya habis, olinya habis, nanti kalau ini sekalian bawa pulang ini itu, waduh lah terus habis ya memang habis. Pada saat itu memang sudah di manajemen sendiri oleh Pak Rohmat atau belum? Mereka semua, jadi kita kulaan, terus mereka yang mengelola, cuman saya suka ngecek aja, ilmu kita di
Jadi kita stok opnam sering gitu aja. Kadang uang sama stok opnamnya kok enggak sama, enggak sesuai, enggak sinkron gitu, ya udah jalan. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini ya untuk saya bisa bebas waktu, sehingga bisa ngaji, bisa ikut ke jalan. Ini apa tugas-tugasnya, insya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang. Teman yang diajak untuk kerja sama bengkelnya sampai sekarang masih, Pak? Sudah dua ganti dua. Ya? Tapi awal itu sudah mandiri, Yeah. terus sekarang yang terakhir ini sama saya udah 12-an tahun lebih, berjalan ke tahun ke-13 ini. Ya alhamdulillah. Yang penting kalau mereka itu bangun loh ya, mereka kepercayaan, kita percaya mereka, mereka pun pasti pasti. Dan, wow, luar biasa ya. Berarti bisa dibilang ini bengkel yang tua, yang sudah punya pengalaman. Tentu pasiennya juga sudah banyak ya, Pak ya. Ya banyak sih. Sekarang kan banyak, Pak. Persaingannya. Sekarang iya. Dulu itu awal saya 3-4 kilo baru ada bengkel. Sekarang 1 kilo udah ada 3-4. udah bisa. Apalagi yang sekarang. Lebih sulit tidak sih, Pak, untuk sekarang ketika dengan adanya persaingan yang semakin ketat, semakin banyak pemainnya juga? Justru kalau saya itu bukan ngomong itu pesaing. Justru ini adalah mitra. Sehingga sewaktu saat kita tidak ada barang, kita bisa ambil ke dia pun juga bisa ambil ke kita. Untuk harga justru malah bisa stabil. Kalau jauh dekat-dekat ini kan karena pasar kan istilahnya istilahnya pasar. Jadi bikin usaha itu pasar. Jangan sampai kalau pengen sendiri ya jauh, kita malah nggak laku. Justru kalau di situ ada bengkel kayak di pasar itulah, pasar kelitian itu. Pasar kelitian itu semua jualannya kan kelitian semua, tapi malah jalan semua. Jalan semua dan harga tidak bersaing. Harganya gitu. semakin standar, lebih itu. Maka justru kalau saya itu, kalau ada teman, ada saudara kita yang punya modal, ayo bangun. Gitu. Saya pot juga seperti itu. Semua saya. Jika jangan sampai merasa takut bahwa kita ada saingan. Enggak. Itu justru bangun pasar di situ. Oh, di situ kalau berderet semua ada bengkel lebih enak, ya. lebih bagus. Ternyata sudut pandang seorang pebisnis seperti itu ya, Pak ya. Kadang kan kita saya belum ya. Cuma baru latihan saja. Tapi kan melihat dari berbagai sumber dan pengalaman seseorang pasti kemudian Pak Rohmat sudah punya semacam notis sendiri sehingga bisa menjalankan usaha yang begitu banyak hingga akhirnya punya unit dagang dengan karya Cipta Putra itu ya, Pak ya. Kalau dagang atau usaha dagang itu izin itu karena saya bangun rumah itu harus ada IMB. IMB itu harus punya. Itu kalau enggak begitu UMB saya enggak ini. Baik, Waktu itu belum kepikir kalau UD atau CP itu belum, karena memang syarat dari pemerintah itu kalau mau bangun rumah itu harus ada IMB. IMB karena di situ ada satu bagian untuk usaha ya harus punya itu izin usaha, izin usaha itu. Makanya kita cari. Baik, nanti kita akan dengarkan bagaimana cerita lebih lanjutnya terkait dengan usahanya Pak Rohmat Safruddin ini. Namun kita akan lihat sejenak ya Pak Rohmat, dan kita sampaikan untuk para pemirsa, silahkan yang akan bertanya bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Wira Usaha. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Wira Usaha. Di pagi hari ini kita masih bersama dengan Bapak Rohmat Safruddin selaku pemilik UD Karya Cipta Putra ya pemirsa. Dan silahkan kami membuka kesempatan untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Rohmat, kita lanjutkan ya perbincangan kita di pagi hari ini. Dan tadi kita sudah dapatkan bahwasanya
usaha yang awal dirintis itu adalah bengkel motor ya. Iya, Kemudian yang kedua ini bisnis apa ini Pak? Yang kedua pot atau beton. Beton ya. Iya, pot, berbagai pot varian sama varian beton untuk finishing rumah. Iya. Dulu awal mulanya melihat kondisi lapangan yang banyak peminat atau seperti apa itu Pak? Enggak, saya punya sebidang tanah dikit itu di pinggir jalan. Iya. Yang mangkrak selama 7 tahun karena memang belum ada pemikiran ada itu. Kebetulan ada orang 3 bersaudara ini lepas dari satu perusahaan. Itu karena mereka melihat mungkin wah di sini mungkin untuk jualan batako, beton dan lain sebagainya ada gitu. Terus dia, Pak, mbok aku kerja jenengan, nanti saya tenaganya. Nanti kalau ada ininya juga berjalan bersama. Berarti teman-teman yang diajak awalnya sudah memang memiliki skill ya Pak? Iya, karena memang istilahnya itu mereka keluar dari satu perusahaan yang memang perusahaan seperti itu gitu, bekerja di situ gitu. Ya. Alhamdulillah. Ini kan 2 usaha tadi kita dapat cerita bahwasanya Pak Rohmat tidak punya basic dan sebenarnya belum keinginan untuk membuka usaha itu ya? Belum. Seberani itu Pak Rohmat kalau saya bilang. Ya kalau mereka sudah punya keahlian ke situ dan memang bisa dipercaya, bukan dipercaya tidak dipercaya karena memang kami tidak pernah atau belum untuk biasa kita untuk prasangka jelek kepada orang itu dikeluarkan kenapa gitu enggak ya. Saya kalau mereka itu ya sama-sama kita dari awal memang kita tanamkan kalau memang itu serius, yang paling penting dengan saya adalah kejujuran. Ya saya gitu aja. Dan itu pun juga tidak berjalan mulus, langsung kita punya barang, langsung laku di pinggir jalan, enggak. Itu 3 bulan loh Mas. Saya bekerja itu sama, dia itu 3 orang, 3 bersaudara kakak adik gitu. Itu berkeluar bersama, waktu itu kan di perusahaan itu mungkin salah satu di antara 3 ini ada yang merupakan satu kesalahan mungkin ya, mungkin izin atau apa gitu, tapi 3-tiganya harus keluar. Karena 3 bersaudara. Terus itu ikut ke kita gabung bersama kami, ya wes bertiga. Ayo komit berdua. Kami sama 3 saudara ini komitmen. Ya, jalan ya. Pasti Pak, jalan ya, jalan. Yuk. Itu 3 ini waktu itu udah lumayan bayarannya dari yang pertama. Misalkan yang pertama saya digaji berapa? 40. Oh ya wes tak gaji 50, tapi kamu harus lebih sama saya percaya kamu. Alhamdulillah berjalan. Tapi 3 bulan sama sekali enggak laku. Sama sekali enggak laku. Padahal sudah istilahnya keluar modal banyak ya, beli alatnya, beli bahan bakunya. Kalau alat saya kebetulan ada saudara pinjem, ada yang menjami, ada yang ini, alhamdulillah ada yang beli salah satu. Cuman bahan kan semen, pasir dan lain sebagainya. Terus setiap hari harus mengeluarkan uang 170-an untuk gaji kali 3 bulan. Apa istri saya, Mas Engkora melakui. Wes nantilah Allah pasti ada lah, masuk kita usaha seperti ini Allah membiarkan kita kan nggak mungkin. Tapi kebetulan waktu itu ada program pembangunan cagak tank itu loh Pak. Iya, tahan listrik gitu ya. Cagak listrik itu kecil-kecilan itu yang buat di masing-masing rumah itu. Saya punya waktu itu 200-an, ada yang beli dari Tangen, dari Gesi. Karena saya itu stoknya banyak karena tidak laku, bukan nyetok karena tidak laku. Alhamdulillah mulai itu dikenal. Oh ada Pak 100, ada 175 Pak, ada. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya sekarang ini akhir-akhir dan awal pandemi itu kan untuk pembangunan kita masyarakat dan juga enggak baik ya, menurut lah maksudnya. Tapi alhamdulillah ya berjalan. Ini ya pemirsa, ternyata usaha itu tidak harus istilahnya kita rencanakan yang jauh-jauh. Kita istilahnya dadak. Itu bisa ya, asalkan pengelolaan dan manajemennya dengan baik, akhirnya bisa berjalan dengan bagus juga ya. Alhamdulillah. Kalau saya lihat memang selain keberanian, pengalaman dari Pak Rohmat sendiri dalam mungkin perusahaan sebelumnya akhirnya juga membekali Pak Rohmat menjadi seorang wirausahawan yang berani dalam berbagai hal ini ya. Sih sebetulnya cuma ya karena kepercayaan mereka aja. Mereka yang justru ini kemarin tuh yang terakhir itu kayak potong rambut ya. Setelah apa ya Pak? Nama beton tadi kemudian potong rambut? Bukan, ini air minum. Kalau itu air minum. Kalau itu air minum ada ditawarin temen, Pak barang murah, mereka enggak jalan, coba dijalankan di sini. Ya ayo, monggo, saya bilang gitu. Isi ulang atau? Isi ulang maupun RO. Isi ulang maupun RO. Ya berjalan. Kalau saya ya cuma itu. Dan terakhir, dan itu pun juga enggak saya. Kadang anak-anak bengkel yang
jualin. Kalau nggak saya ngaji, pas saya apa gitu ya mereka itu nitip mereka. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Rohmat istilahnya menjamin atas istilahnya keuntungan terus dalam usahanya? Ini kan Pak Rohmat saya terus saya bilang lepas tangan lah, tinggal mereka yang mengerjakan sendiri seperti itu. Ya lepas tangan sih tidak. Kita juga sering stock opnam, ngecek itu juga sering. Juga sering bukan ini ya. Itu walaupun tidak secara periodik terus gitu yang paten gitu tidak sesekali gitu. Kita ini istilahnya ya kita stock opnam lah maksudnya gitu. Alhamdulillah kalau saya misalkan dari awal itu modal 1 juta. Kalau saya stok opnam barang saya mungkin udah 1 juta lebih, berarti jalan. Gitu ya, saya gitu. Jalan. Ada memang kalau kita awal-awal, Mas ya usaha tapi orang mudeng sama sekali kok dibohongi. Kalau memang udah pinter banyak pelanggan, dia mau buka sendiri di sekitar Anda. Enggak apa-apa. Ya saya gitu. Tapi alhamdulillah selama 13 tahun berjalan enggak mau, saya tawarin enggak mau dia untuk usaha sendiri enggak mau. Ya digawe piye supaya ya win-win solution. Dia mau ya udah nyaman gini aja Pak. Ya wis alhamdulillah. Ternyata tidak sebegitu menakutkan kalau semisal kita punya karyawan kemudian buka sendiri ya Pak. Ternyata terbukti 13 tahun masih setia dengan Pak Rohmat dan masih bisa menjalankan bisnisnya sampai sekarang dan berjalan cukup bagus ya Pak. Alhamdulillah. Kalau cukup bagus ya cukup bagus kalau menurut saya karena memang sampai sekarang pun juga masih kita jaga untuk ragat anak loh. Anak saya 2 udah kuliah. Kuliah di Jogja. Terus ini lahir ini. Berarti ya memang sangat keuntungannya luar biasa ya. Luar biasa menurut saya. Kalau saya luar biasa. Saya ukuran saya luar biasa. Selama saya mau ngaji, mau tugas, mau apa ada untuk ke sana ya berarti udah luar biasa kalau saya. Kalau istilahnya strategi bisnis dari Bapak sendiri bagaimana? Apakah memang sudah memberikan kepercayaan kepada karyawan? Sekreatif panjenengan lah, monggo silahkan atau seperti apa Pak? Iya. Saya enggak, karena saya enggak paham sama sekali. Sering saya mau Mas tambah alat, niki mencek apa Pak? Tambah alat lagi yang lebih bagus mungkin untuk ngecek, untuk apa, sekarang kan motor-motor injeksi ya, Matic gitu, mungkin ada salah satu alat nanti tak beli, niku mung ini pakai ini aja dia bisa gitu, pakai apa ya alat bikinan sendiri. Bikinan sendiri mereka. Kamu sekarang kan alat-alat itu juga mungkin informasi lebih terbuka ya lewat YouTube atau lewat browsing dia. Ternyata kalau ini pakai ini bisa. Ada sinyal-sinyalnya gitu. Saya enggak paham. Mereka yang tahu. Cuman yang lebih spesifik ke ini juga enggak. Karena memang mereka masih konven. Masih konven. Yang penting istilahnya ketika ada kerusakan jalan diperbaiki dan jalan. Iya, dan tidak pernah menolak untuk tidak bisa. Insya Allah gitu. Mereka loh ya. Saya enggak tahu, tapi persis enggak tahu. Gitu. Pernah tidak Pak, istilahnya ada komplain dari pelanggan secara pribadi ke panjenengan karena mungkin ada hal yang kurang baik mungkin dari pelayanan di tempat usahanya Pak? Pasti Pak. Pasti ada. Cuman bagaimana kita untuk menjadikan mereka tidak sakit hati, mereka mau kembali. Dan sering kami juga duduk di situ gitu, kalau pas ngepasi pasien itu bawa pulang itu. Ngapunten Pak D atau Mas, nanti kalau memang kurang berkenan atau kurang baik, kurang pas, wangsul ke malih. Jadi mereka kan merasa ada reward sendiri gitu ya, mereka ada pesan sendiri untuk mereka gitu. Ampun nganti telat lho Pak D, olinya ini ya. Kita kan cuma itu aja kita jual. Karena memang saya tidak paham sama sekali. Alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah ya luar biasa. Kalau bisa dibilang Pak Rohmat selaku investor lah. Betul. Dan setelah berbagai usaha yang dikembangkan tadi, yang terakhir dibuat atau mungkin saat ini dijalankan usaha apa ini Pak? Barbershop ya. Itu ada salah satu di kita datang, dia memang punya keahlian untuk barbershop karena mereka bekerja dulunya, terus pengen mandiri, terus datang ke kita, Pak, aku tak kerja, iso apa Mas? Kula saged barbershop Pak, motong gitu, cukur gitu dia. Udah kursus, udah. Oh ya wis yuk, tenan ya, yakin.
Tapi saya tidak mau 1-2 tahun, minimal 5 tahun, saya akan bilang gitu. Nanti tak bikin ke satu ruangan, kaca yang ya lumayan lah gitu, alat-alatnya ya. juga gitu. Ya wis berjalan, yuk berjalan. Tenang lo ya, gitu. Alhamdulillah. Dia di samping lepas dari potong, mungkin ada sela-sela waktu yang longgar gitu, ada air ya dia melayani air. Pas pot, jualan pot ya mereka yang jual pot. Iya, sehingga sama-sama lah gitu. Enggak ini. Pak, loh kok ya digembel? Ya udah biarin kalau memang mau gembel gitu. Berarti kan gitu, mau nyelip ya udah biarin. Enggak. Tapi enggak, alhamdulillah tidak. Karena sudah sejak awal basic kepercayaan sudah ditanamkan. Iya, pokoknya saya dari awal, pokoknya saya tahu kamu bawa apapun dari kita yang memang bukan hak Anda, saya enggak akan lepas. Memanajemen banyak orang tentu ada istilahnya kesulitan sendiri ya Pak ya. Ada Pasti. teknik ya sih Pak, ini kan semisal para pemirsa juga di rumah punya usaha yang mungkin karyawannya juga sudah lumayan gitu. Kalau pengalaman Pak Rohmat sendiri seperti apa? Ya kalau saya untuk ke mereka itu kita berikan satu sering-sering kita ajak omong lah. Mereka itu yang penting kan nyaman, nyambung dengan kita itu nyambung. Saya tergantung dengan dia karena tanpa dia saya juga usaha saya pasti kolab, nggak jalan. Dia pun juga merasa ketergantungan dengan kita karena saya nggak kerja di situ nggak akan dapat uang karena kan ya nggak kerja nggak dapat kan sekarang kan gitu. No work no pay kan mereka kan gitu. Sekarang kan semua gitu no work no pay. Ya mereka jadi kita sehingga mereka ada ketergantungan dengan kita pun juga dengan mereka satu kepercayaan mereka kita jalan. Itu aja. Luar biasa ini pemirsa, pengalaman berpuluh-puluh tahun dalam usaha dan di usaha sebelumnya atau mungkin sebagai karyawan kan juga usaha wirausahanya seseorang swasta kan ya? Bukan perusahaan dalam negeri. Enggak, saya tentu swasta. pasti juga sering diajak diskusi untuk bagaimana mengembangkan usahanya, kemudian dibawa ke unit usaha dari yang lebih maju. Ya, semoga kan ini nanti bisa juga membawa usaha dari Pak Rohmat sendiri semakin jaya. Ya, insya Allah. Kalau insya Allah doanya gitu. Kalau saya lihat ini kan Pak Rohmat juga seorang yang inovator itu, berbagai usaha diambil lah, ketika itu punya peluang dijalankan itu. Ke depan punya target apa lagi dari Pak Rohmat sendiri? Terakhir itu malah ada lagi loh Om, saya itu masih itu warga kita yang memang keluar dari satu perusahaan, keluar itu karena memang diagnosa dari dokter karena dia kena usus buntu harus operasi dan dari dokter sendiri punya jaminan pokoknya tidak boleh bekerja berat selama 1 tahun. Lah dia punya putri, seorang anak dan keluarga. Dan dia tulang punggung, otomatis kan juga harus bekerja. Kalau dari kemasihan kita untuk support terus kan ya tidak mungkin. Terus, ayo Mas, yuk jenengan daripada kerja yang lebih berat juga nggak mungkin, jualan degan, cilok, tak kasih 1 ruangan. Mau, alhamdulillah. Terakhir itu 2-3 hari yang lalu, sekarang ini habis 21 gelundung itu. Iya, alhamdulillah ciloknya sudah 2,5. Masya Allah. Saya juga ya karena mereka ya yang penting kan kita manfaat dari mereka, mereka pasti kemanfaat kepada kita. Situ aja win-win solution. Tidak ada jalan buntu. Kalau kebersamaan itu tidak ada jalan buntu. Untuk mereka itu tidak ada jalan buntu. Kalau saya ini semisal ya pemirsa belum punya pekerjaan dan punya sebuah skill itu, pengen datang ke tempatnya Pak Rohmat. Pak, ayo gitu sama gitu. Ya, karena kan setiap yang punya masalah dan mungkin istilahnya butuh lapangan kerja bisa datang ke Bapak, bisa kerja sama gitu kan ya Pak ya? Iya, insya Allah. Tapi kalau punya yang penting sama-sama percayalah kita sama-sama. Baik. Sekarang lebih nyaman di posisi selaku owner dari UD Karya Cipta Putra atau masih ingin kembali ke perusahaan, Pak? Kalau untuk waktu ya alhamdulillah dan semua insya Allah lebih berkah ini. Iya. Berarti lebih berkah ini insya Allah. Yang saat ini dijalani merupakan pilihan yang memang ingin diinginkan berbagai orang dan saat ini sudah berada di tangan Pak Rohmat. Semoga ini nanti juga bisa menginspirasi oleh para pemirsa. Baik Pak Rohmat, barangkali ada pesan dari Pak Rohmat sendiri selaku pemilik dari UD Karya Cipta Putra untuk para pemirsa yang mungkin saat ini baru mau membuat usaha atau mungkin sudah punya usaha yang sudah berjalan, barangkali punya motivasinya, silahkan. Ya.
Terima kasih, Iya. Mas Wahid. Untuk pesan, ya kalau pesan sih enggak ya. Cuma saya ini apa ya, yang biasa saya jalani itu kalau memang yang belum pernah berusaha dan pengen berusaha, enggak usah takut. Enggak usah takut itu maksudnya nere apa saya? Kalau nernya itu saya usaha A, ya udah A itu jalani terus apa ya, aplikasikan lah, maksudnya enggak usah nunggu modal. Oh, siapa yang mau ngasih modal? Kita perbankan nggak mungkin kita kasih ke kita kalau kita belum punya usaha. Perbankan itu kalau kita sudah punya usaha baru mereka mau menggelontorkan atau memberikan satu suntikan dana. Tapi ya modal berapapun kalau memang ya dari kecil dulu lah, nggak usah nunggu wah saya besok besar, ya enggak usah nunggu modal saya banyak, enggak usah. Kalau pengen hari ini modal, ya kecil-kecilan dulu. Tegan, es degan, cilok dan lain sebagainya itu kan juga modal, apa usaha gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang dia nyaman dan atmosfer itu baru bekerja sama kita itu 1 bulan. Adiknya yang nganggur dan bekerja waktu itu nyari ke tempat, alhamdulillah. Sama Mas ini loh, dicari ke tempat di Mojogedang 1 dekat Munggur itu. Alhamdulillah kemarin pamit hari Jumat saya tidak datang untuk nyari ke adik Pak dari Pak ini, alhamdulillah. Dan itu tidak harus semuanya dengan modal besar. Pokoknya yang penting nernya kita apa, di situ ada peluang, jalani. Itu. Baik. Nanti kan akan mengalir. Lah problem permasalahan itu kalau sudah dijalani, lah nanti ketakutan itu harus kita hilangkan dulu, ndak usah. Mereka ketakutan kok gak laku atau mungkin ada sisa. Lah apa wis dali, apa jadi? Kita belum punya barang kok wis ngomong sisa, wis ngomong gak laku gitu loh. Prinsip pokoknya yang penting selama kita jual pasti ada yang beli. Kalau mau beli yang jual aja nggak ada, kok ada yang beli ya nggak mungkin lah. Kita membawa jasa kita, memakai jasa kita. Kalau kita sudah punya. Kalau belum punya ya nggak mungkin. Kita kayak ilmunya Mas Pak Adi Nugroho itu loh. Kami betul-betul itu. Pokoknya yang penting posisikan kita dalam posisi yang benar-benar kepepet. Itu nanti akan muncul ide. Ide itu berjalan waktu, nggak usah kita tunggu, pasti nanti ada mengalir. Ya, itu dia pemirsa, luar biasa pesan terakhir. Semoga ini bisa memotivasi kita semua ya, bahwasanya kita itu bisa memulai usaha dari hal yang mungkin dekat, yang mungkin orang bilang itu kecil, tapi itu bisa kita jalani dengan rutin, insya Allah nanti juga bisa berkembang itu ya Pak. Pasti. Luar biasa, terima kasih Pak Rohmat, semoga usahanya semakin berkembang dan nanti kita bisa ketemu lagi dengan berbagai usaha dan mungkin inovasi dari Pak Rohmat. Semoga sehat selalu dan salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Wira Usaha untuk kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita ya pemirsa, sehingga nanti kita bisa gunakan sehat ini untuk selalu bisa mengoptimalkan ibadah kita. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.